Javin, tolong antar Nabila ke rumah pamannya. Kamu harus melindungi dia, aku khawatir paman dan bibinya akan berbuat kasar kepada Nabila, perintah Ilvan kepada Javin. Siap, Bos Ivan. Tegas Javin sambil menepuk dadanya sendiri. Setelah beberapa kali membujuk, Nabila akhirnya menyetujui tawaran Ivan untuk tinggal di rumahnya. Dia juga setuju dengan tawaran Ivan untuk menjadi sekretaris pribadinya. Awalnya, dia sempat menolak tawaran itu karena takut Elvan memberinya pekerjaan hanya karena Elvan menyukainya. Namun, dengan tegas Elvan menolak alasan itu. Dia mengatakan bahwa dia menawarkan pekerjaan itu kepada Nabila karena kemampuan yang dimiliki Nabila sangat cocok untuk mengisi posisi sekretaris yang selalu dibiarkan kosong oleh Elvan. Ini bukan karena alasan pribadi seperti yang dikhawatirkan oleh Nabila. Rencananya, Nabila akan pergi ke rumah pamannya untuk mengambil semua pakaian dan barang-barangnya. Setelah itu, Javin akan mengantar Nabila ke Tower Barata Corp, gedung 20 lantai tempat Elvan berkantor saat ini. Ivan sebenarnya ingin mengantar Nabila bertemu paman dan bibinya serta membantu mengemasi barang-barangnya. Namun, dia memiliki janji bertemu dengan beberapa rekan kerjanya, jadi dia meminta Javin untuk menemaninya. Setelah memberikan perintahnya kepada Javin, Ivan menghampiri Nabila yang sedang berbicara dengan Inah. Nabila, aku sudah meminta Javin untuk mengantarmu ke rumah pamanmu. Jika urusanmu telah selesai di sana, Javin akan mengantarmu ke kantorku. Aku akan langsung mengurus proses pengangkatanmu menjadi sekretarisku, ucap Elvan lembut. Baiklah, jawab Nabila sambil menganggukkan kepalanya. Ivan lalu menoleh ke Inah yang sedang berdiri di samping Nabila. Aku akan menjaga Kelvin selama Tuan Elvan dan Nona Nabila mengurus pekerjaan, ucap Inah yang seakan sudah mengetahui apa yang ingin diucapkan oleh Ivan. Ivan tersenyum lembut. Mendiang kakaknya juga dirawat oleh Inah sejak mereka masih kecil, jadi dia tentu sudah sangat mengenal kemampuan Inah dalam mengurus anak-anak. Bi Inah memang yang terbaik, ucap Elvan sambil menunjukkan jempolnya ke Inah. Dia lalu kembali menoleh ke Nabila. Kalau begitu aku akan berangkat kerja, kata Elvan sambil mendekatkan wajahnya ke kening Nabila dan menciumnya. Nabila sontak terkejut mendapatkan ciuman tiba-tiba dari Elvan. Dia menutup rapat kedua matanya karena malu. Ada Bi Inah, gumam Nabila dengan wajah merah. Mendengar itu, Ivan sontak tersadar. Dia lagi-lagi terbawa suasana dan mencium kening Nabila. Dengan cepat, dia memundurkan wajahnya. Ah, maaf. Aku, kata Elvan sambil tersipu malu. Ilvan tersipu malu, dia berharap Inah tidak melihat adegan barusan, tapi terlambat. Begitu dia menoleh ke Inah, dia melihat Inah tersenyum genit sambil menutup mulutnya. Aduh, apa yang sudah kulakukan? Batinnya yang kembali mengutuk dirinya sendiri. Nabila, aku pergi dulu, ucapnya kikuk sambil bergegas pergi menuju Billy yang menunggunya di mobil. Mendengar itu, Nabila membuka matanya. Dia langsung tertawa kecil melihat Ivan yang berjalan menunduk sambil sesekali menggaruk kepalanya sendiri. Hati-hati di jalan, jawabnya pelan sambil tersenyum memandangi punggung Elvan yang semakin menjauh. Inah yang berdiri di samping Nabila kini menoleh dan memandangi wajah Nabila. Dia lalu menarik lengan Nabila dan menggodanya dengan berkata, Nabila, muah. Ucap Nabila, ia menoleh ke Inah yang berdiri di sampingnya dan langsung merangkul lengan Inah. Bibi. Rengek Nabila manja dengan wajah kemerahan. Hahaha, kalian berdua benar-benar menggemaskan, kata Inah sambil terus tertawa menggoda Nabila. Di kediaman Paman Nabila. Paman Aditya, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Nabila tidak mendengarkan perkataanku. Mungkin aku harus menyampaikan ini kepada kedua orang tuaku untuk mempertimbangkan kembali kerjasama antara keluargaku dan keluarga Paman Aditya, keluh Daril kepada Paman Nabila.
Dia tahu bahwa usaha keluarga Pratama yang sedang dikendalikan oleh Paman Nabila sangat membutuhkan bantuan finansial dari keluarganya. Karena itulah, dia menggunakan alasan itu untuk menekan Nabila. "Nak Daril, ini bisa dibicarakan baik-baik. Kamu tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan," bujuk Aditya dengan cemas. "Lia, Nak Daril, kamu jangan terburu-buru menyampaikan itu kepada orang tuamu. Bibi yang akan menasehati Nabila, kamu tenang saja. Dia pasti akan mendengarkan semua perkataanmu," ucap Vina menimpali. "Hah, aku berharap semoga Paman dan Bibi bisa meyakinkan Nabila. Aku juga akan menahan diri untuk tidak memberitahukan ini kepada ayahku," balas Daril sambil menyunggingkan bibirnya. Setelah mengatakan itu, Daril bangkit dari duduknya dan langsung mohon pamit kepada Aditya dan Vina. Dia lalu pergi meninggalkan kediaman Paman dan Bibi Nabila. Brengsek. Anak itu benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku akan buat perhitungan saat dia kembali ke rumah ini. Umpat Aditya mengutuk Nabila. Wajahnya terlihat sangat marah. Bisnisnya sedang berada di ujung tanduk. Tanpa bantuan dana dari keluarga Daril, bisnis keluarganya bisa dipastikan akan hancur. "Bagaimana? Apakah kamu masih belum bisa menghubungi anak sialan itu?" tanya Aditya kepada istrinya. Vina yang terus mencoba menghubungi ponsel Nabila menggelengkan kepalanya. Sejak Nabila pergi menemui Daril di hotel, Nabila hanya mengaktifkan ponselnya ketika berkirim pesan dengan Clarissa, teman Ivan, mengenai ukuran bajunya. Setelah itu, dia tidak pernah lagi mengaktifkan ponselnya. Tidak bisa. Nomornya masih belum aktif. "Sejak kemarin aku juga sudah mengirim pesan ke WhatsApp miliknya, namun tetap saja tidak ada balasan," jawab Vina sambil mendengus kesal. "Brengsek!" teriak Aditya kembali mengumpat Nabila. Di saat yang bersamaan, Nabila sedang dalam perjalanan menuju kediaman pamannya. Kelvin, yang hampir tidak pernah berpisah dengan Nabila, langsung mengangguk setuju ketika Inah menjelaskan bahwa ibunya harus pergi mengurus pekerjaan dan juga mengambil barang-barangnya yang masih berada di rumah kakek dan neneknya. Javin, yang mengantar Nabila, sesekali melirik Nabila yang duduk di kursi belakang melalui kaca spion tengah mobil. Dia dapat melihat raut wajah Nabila yang terlihat begitu cemas sambil memandangi ponselnya. "Nona Nabila, tidak perlu cemas. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja," ujar Javin mencoba menenangkan Nabila. "Terima kasih, Javin," balas Nabila sembari tersenyum. Dia lalu kembali memandangi layar ponselnya yang sedang tidak aktif. Tak lama kemudian, Nabila menghela nafas panjang. Dia akhirnya memberanikan diri mengaktifkan layar ponselnya. Ting! Begitu layar ponselnya aktif, ratusan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan masuk muncul di layar ponselnya. Terlihat nama Bibi Vina dan Daril bergantian muncul, nada notifikasi pesan masuk juga terus berbunyi. Begitu Nabila membaca pesan yang masuk, dia langsung menunduk sedih. "Bibi Vina, dasar anak tidak tahu diri, di mana kamu sekarang? Daril, mengapa ponselmu tidak aktif? Aku akan melaporkan ini kepada paman dan bibimu. Bibi Vina, di mana kamu sekarang?" Daril benar-benar sangat marah. Dia berniat membatalkan kerjasama antara keluarga Mahendra dan keluarga Pratama karena perbuatanmu. Satu persatu, Nabila terus membaca pesan masuk yang dikirim oleh Vina dan Daril. Isinya semua hampir sama, pesan dari mereka hanya berisi umpatan dan juga ancaman. Nabila menghela nafasnya berat beberapa kali. Dia berusaha menguatkan dirinya sendiri untuk menghadapi amukan dari paman dan bibinya. Beberapa saat kemudian, Javin dan Nabila telah tiba di depan rumah paman dan bibinya. Satpam yang menjaga rumah itu segera menghampiri mobil mereka. "Maaf, Anda ingin bertemu dengan siapa?" tanya satpam itu. Nabila segera menurunkan kaca mobil. Dengan lembut, dia berkata, "Maaf Pak, aku Nabila. Aku ingin mengambil beberapa barang milikku yang berada di rumah ini."
Ekspresi wajah Satpam itu langsung berubah begitu melihat Nabila yang berbicara dari kursi penumpang. Dia yang tadinya bersikap sopan, langsung memasang wajah yang terlihat tidak senang. "Oh, itu kamu. Tunggu sebentar, aku akan memberitahu Tuan Aditya dan Nyonya Vina tentang kedatanganmu," kata Satpam itu dengan sikap yang terkesan tidak menghormati Nabila. Nabila hanya tersenyum mendengar ucapan Satpam itu. Sementara Javin tampak menatap tajam Satpam itu sambil mengernyitkan alisnya. Satpam itu lalu pergi menuju posnya. Dia tampak menghubungi seseorang melalui pesawat telepon yang berada di posnya. Setelah itu, dia kembali menuju Nabila. "Tuan Aditya dan Nyonya Vina sudah menunggumu." "Oh iya, di mana anak haram itu? Aku tidak melihatnya datang bersamamu," ledek Satpam itu sambil menyunggingkan bibirnya. Setelah itu, dia pergi membuka pintu gerbang kediaman Paman Nabila. Javin yang mendengar itu semakin terkejut. Nabila, yang juga berstatus sebagai anggota keluarga Pratama, benar-benar tidak dihormati di rumah ini. Bahkan seorang satpam berani berkata kasar kepada Nabila. Javin, yang langsung emosi, hendak turun untuk melabrak satpam itu. Namun Nabila langsung menghentikannya. "Javin, jangan. Aku ingin menyelesaikan ini secara baik-baik," ucap Nabila pelan. Javin mengangguk pelan sambil menahan emosinya. Dia kemudian mengendarai mobilnya menuju halaman depan rumah itu. Aditya dan Vina sudah berdiri di depan rumah, menunggu kedatangan Nabila. Mereka berdua langsung terkejut saat melihat mobil Mercedes-Benz S-Class berwarna silver yang berhenti tepat di depan mereka berdua. "Mengapa Nabila datang menggunakan mobil seharga 8 miliar? Tanya Vina kepada suaminya yang ikut terperangah melihat mobil mewah yang berhenti di depan mereka. "Aku tidak tahu. Mungkin mobil itu milik Daryl. Bukankah Daryl baru saja menemui kita berdua?" tebak Aditya. Vina mengangguk pelan. Kecemasannya langsung sirna berganti menjadi perasaan senang. Hanya alasan itu yang bisa menjelaskan mengapa Nabila tiba dengan menggunakan mobil mewah. "Jika Nabila dan Daryl menikah, aku akan meminta Daryl memberikan mobil itu kepadaku," batin Vina, bibirnya tersenyum sumringah. Javin segera turun dari mobil. Dia lalu berjalan menuju kursi penumpang dan membuka pintu untuk mempersilakan Nabila turun dari mobil. Vina, yang melihat itu, semakin kesal. Dia merasa sikap bawahan Daryl terlalu sopan kepada Nabila. Bawahan Daryl tidak perlu sesopan itu kepada Nabila. Umpat Vina kesal melihat sikap Javin yang terlihat begitu sopan kepada Nabila. Aditya segera menghampiri Javin. Dengan sopan, dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Javin. "Anda pasti bawahan Daryl. Terima kasih karena sudah mengantar Nabila ke rumah kami," ucapnya sopan. Javin, yang sedang berada di samping Nabila, tidak menggubris uluran tangan Aditya yang mengajaknya berjabat tangan. Dia menatap dingin wajah Aditya sambil menaikkan satu alisnya. Aditya tersenyum canggung. Dia terpaksa menahan malu sambil menarik kembali tangannya. Melihat suaminya diperlakukan seperti itu, Vina menjadi semakin kesal. Dia menoleh ke Nabila dan memanggil Nabila dengan suara yang cukup keras. "Nabila, kemari kamu," hardik Vina dengan raut wajah yang sangat marah. "Nabila, kemari," hardik Vina dengan raut wajah yang sangat marah. Nabila menunduk ketakutan, dengan berat dia melangkahkan kakinya menghampiri Vina yang terlihat sangat kesal. Javin tidak tinggal diam, dia berjalan mengikuti Nabila sesuai perintah Ivan yang memintanya untuk terus menjaga Nabila. Aditya sedikit terkejut ketika Javin yang tidak menggubrisnya berjalan mengikuti Nabila, sedangkan Vina yang sudah terbakar amarah tidak lagi memedulikan hal itu, dia langsung menghardik Nabila begitu Nabila berdiri di depannya. "Dasar anak kurang ajar, kamu tidak mengaktifkan ponselmu semalaman, kamu juga sudah membuat Daryl marah, karena perbuatanmu itu Daryl berniat membatalkan hubungan kerjasama keluarga kita, aku tidak mau tahu."
sekarang juga segera hubungi Daryl dan minta maaf atas tindakan bodoh yang telah kamu lakukan. Hardik Vina. Nabila menunduk, tangannya mengepal menahan amarah, dia merasa sangat kecewa, bukan hanya tidak mendengarkan penjelasannya, bibinya bahkan menyuruhnya meminta maaf atas perbuatan Daryl yang mencoba menidurinya. Javin yang terus mengamati Nabila segera meletakkan telapak tangannya di punggung Nabila. "Nona Nabila, jangan takut," ucapnya sopan sembari tersenyum lembut kepada Nabila. Vina dan Aditya kembali terkejut, sedangkan Nabila tampak menghela nafasnya pelan, dia lalu menatap wajah Vina. "Bibi Vina, maaf. Aku kemari tidak untuk mencari masalah dengan keluarga Bibi, aku kemari hanya ingin berpamitan dan juga mengemasi barang-barang milikku dan milik putraku, mulai hari ini aku akan meninggalkan rumah Bibi dan tinggal di tempat lain," tegas Nabila. Aditya langsung terperangah mendengar ucapan Nabila, dia tidak menyangka jika Nabila berniat keluar dari rumah mereka. Vina semakin marah, dia menunjuk wajah Nabila dan langsung memaki Nabila yang dia anggap tidak tahu cara balas budi. "Kamu benar-benar kurang ajar dan tidak tahu balas budi, beberapa tahun ini kami terus membiayai kehidupanmu dan juga kehidupan putramu, sekarang saat kami memintamu untuk membantu keluarga ini, kamu dengan seenaknya ingin pergi meninggalkan rumah ini." Nabila tidak membalas ucapan Vina, hal itu membuat Vina semakin naik pitam. Vina meraih tangan Nabila dengan kasar, dia lalu menarik Nabila masuk ke dalam rumah. "Ayo ikut aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari rumah ini sampai kerjasama antara keluarga Mahendra dan keluarga Pratama berhasil," ukas Vina. Nabila dengan cepat melepaskan tangannya yang sedang ditarik paksa oleh Vina, dia dengan tegas menolak untuk mengikuti perintah Vina. "Kamu!" teriak Vina marah. Dia lalu melayangkan tangannya untuk menamparkan pipi Nabila yang berani membangkang perintahnya. Nabila menutup matanya, tepat sebelum tangan Vina mendarat di pipinya, Javin dengan sigap menangkap tangan Vina. "Apa yang kamu coba lakukan?" kata Javin sambil menatap dingin wajah Vina. Aditya yang melihat itu segera menghampiri Javin, namun Javin langsung mendorongnya mundur dengan berkata, "Jangan ikut campur." Aditya bergidik ngeri, dia yang terdorong mundur mulai merasa takut saat Javin menatapnya tajam. Tatapan Javin seolah mengisyaratkan jika Javin tidak segan-segan menghajarnya jika berani mendekati Nabila. "Javin," ucap Nabila pelan. "Nona Nabila tenang saja, biar aku yang mengambil alih," kata Javin sambil tersenyum lembut kepada Nabila. Vina menarik tangannya yang digenggam erat oleh Javin. Begitu tangannya terlepas, dia langsung memaki Javin yang berani menghentikan aksinya. "Kamu benar-benar kurang ajar, aku akan meminta Daryl untuk memecatmu," teriaknya menghardik Javin. Javin tertawa, dia lalu kembali menatap Vina yang sudah salah paham tentang statusnya. "Aku tidak mengenal bedebah yang baru saja kamu sebutkan," seru Javin. Aditya dan Vina sontak terkejut mendengar ucapan Javin, mereka berdua yang awalnya mengira Javin adalah bawahan Daryl kini mulai mempertanyakan identitas pria berjas hitam yang terus membela Nabila. Dari ucapan Javin yang dengan mudahnya menyebut Daryl bedebah, mereka berdua langsung bisa menebak jika Javin memiliki latar belakang yang tidak biasa. "Maaf. Aku tidak tahu siapa Anda, tapi ini urusan keluarga kami, Anda tidak berhak untuk ikut campur," kata Aditya yang langsung berbicara dengan nada sopan kepada Javin. "Aku diminta atasanku untuk membantu Nona Nabila mengemasi barang-barangnya dan juga menjaga keamanan Nona Nabila. Hari ini Nona Nabila sudah resmi menjadi karyawan di perusahaan kami, sesuai dengan perintah atasanku, aku tidak akan pernah membiarkan seseorang menyakiti karyawan yang merupakan aset bagi perusahaan kami," seru Javin menjelaskan status Nabila. Aditya dan Vina saling menatap, mereka tidak menyangka jika Nabila yang hanya berstatus lulusan SMA bisa bekerja di perusahaan yang menggunakan mobil seharga 8 miliar hanya untuk mengemasi barang karyawannya. "Maaf, kalau boleh tahu, apa nama perusahaan Anda?
Aku akan bertemu dengan atasan Anda untuk menjelaskan status dari keponakan kami, sela Aditya. Cecunguk sepertimu ingin bertemu atasanku. Hahaha, kamu tidak pantas, bahkan orang tua dari Bedebah yang bernama Daril harus mengantri jika ingin bertemu dengan atasanku, jumawa Javin sambil terus tertawa. Javin, ucap Nabila pelan sambil menatap tajam Javin. Maaf Nona Nabila, aku hanya berusaha menjelaskan status Tuan Muda kepada Cecunguk. Ah maaf maksudku kepada Tuan Aditya, kata Javin sambil menahan tawanya. Orang tua Daril harus mengantri untuk bertemu dengan atasan Nabila. Batin Aditya yang mulai semakin khawatir setelah mendengar perkataan Javin. Dia bisa saja menganggap Javin berbohong, namun instingnya sebagai pengusaha memberitahunya jika Javin tidak berbohong mengenai status atasannya, kendaraan seharga 8 miliar dan juga sikap sombong yang ditunjukkan Javin semakin meyakinkan dirinya jika Javin berkata yang sesungguhnya. Nona Nabila, silakan Anda mengemasi barang-barang Anda, kata Javin lembut mempersilakan Nabila memasuki rumah Aditya. Nabila mengangguk pelan, dia lalu berjalan menuju pintu masuk kediaman Aditya. Tunggu! Teriak Vina yang masih terlihat sangat kesal. Dia kembali ingin menghentikan Nabila yang hendak mengemasi barang-barangnya, namun Aditya yang sudah merasa khawatir dengan cepat menghentikan Vina, dia tidak mau gegabah menyinggung orang besar yang berdiri di belakang Nabila. Istriku berhenti. Seru Aditya sambil menarik lengan Vina yang mencoba menghentikan Nabila. Bagaimana dengan Daril? Tanya Vina yang masih mengkhawatirkan ancaman Daril. Aditya menggelengkan kepalanya, jangan bertindak gegabah sebelum kita mengetahui latar belakang orang yang melindungi Nabila, aku yang akan menjelaskan semuanya kepada Daril, bisiknya pelan di telinga Vina. Vina hanya bisa berdecak kesal, dia terpaksa harus pasrah mengikuti ucapan suaminya. Kamu cukup pintar, kata Javin memuji kehati-hatian Aditya. Setelah mengatakan itu dia lalu menyusul Nabila yang sudah memasuki rumah Aditya lebih dulu. Mata Nabila langsung berkaca-kaca saat memasuki kamar yang dia tempati bersama putranya selama 6 tahun, berbagai kenangan pahit yang dia lalui tiba-tiba muncul di kepalanya, dia terlihat sangat sedih saat mengemasi pakaian dan barang-barang miliknya. Rumah yang ditempati Aditya dan Vina awalnya adalah rumah milik mendiang ayahnya. Setelah kematian kedua orang tuanya, Aditya beserta istri dan anaknya langsung datang dan mengklaim jika rumah itu adalah milik mereka sebagai kepala keluarga Pratama yang baru. Nabila dan mendiang kakaknya yang tidak mengerti apa-apa terpaksa harus pasrah menerima klaim sepihak dari keluarga Aditya. Saat ini kamar mendiang ayah dan ibunya ditempati oleh Aditya dan Vina, kamar miliknya dulu kini ditempati oleh putri Aditya yang bernama Friska sedangkan kamar mendiang kakaknya dijadikan ruangan untuk menyimpan pakaian dan juga koleksi tas branded dan pakaian mahal milik Friska. Nabila dan kakaknya sendiri dipaksa untuk menempati kamar sempit berukuran 3 kali 2 meter milik pembantu yang bekerja untuk orang tua mereka dulu. Javin yang sudah menyusul Nabila langsung berhenti di depan pintu kamar Nabila, melihat ekspresi wajah Nabila yang sedih, dia bisa tahu jika saat ini Nabila sedang butuh waktu untuk sendiri. Satu demi satu, Nabila memasukkan pakaian miliknya dan Kelvin ke dalam koper. Setelah beberapa saat berlalu, Nabila akhirnya selesai mengemasi semua barang-barangnya. Javin berdecak kesal, dia tidak menyangka jika kamar yang ditempati Nabila sangat tidak layak untuk ukuran nona muda dari keluarga pengusaha. Dia semakin merasa kesal tatkala melihat 4 buah koper milik Nabila. Menurutnya jumlah pakaian yang dimiliki Nabila sangat sedikit, Inah yang hanya pelayan di kediaman Ivan bahkan memiliki pakaian yang jauh lebih banyak dari jumlah pakaian milik Nabila yang berstatus nona muda dari keluarga Pratama. Dalam hati, Javin terus mengumpat Aditya dan Vina yang memperlakukan calon istri tuan mudanya seperti itu. Jika bukan karena Nabila terus menghentikannya, dia tentu sudah lepas kontrol dan menghajar Aditya sampai babak belur. Nona, apakah Anda sudah selesai? Tanya Javin.
Nabila mengangguk pelan, dia mengusap air matanya yang tanpa sadar keluar saat mengingat masa-masa indah bersama keluarganya di rumah ini. Javin merogoh saku jasnya, dia mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepada Nabila. "Nona Nabila, jangan bersikap lemah di depan mereka, Anda adalah calon istri Tuan Ivan, senyuman terlihat lebih cocok untuk wajah cantik Anda," ucap Javin sambil tersenyum lembut kepada Nabila. Nabila tertawa kecil mendengar kata-kata manis Javin. Tidak hanya Ivan, para bawahan Ivan juga bersikap baik kepadanya. "Sekarang aku tahu dari mana Ivan mendapatkan kemampuan merayu miliknya," ucap Nabila tertawa sambil menyeka air matanya. "Ah, sepertinya Anda salah, aku dan Billy yang mendapatkan kemampuan merayu itu dari Tuan Ivan," jawab Javin. "Benarkah? Aku akan menanyakan itu kepada Ivan." "Nona Nabila, Anda sungguh kejam, jika Tuan Ivan mendengar itu, aku pastikan dia akan menghajarku," kata Javin bercanda. Nabila kembali tertawa, mereka berdua lalu pergi meninggalkan kamar Nabila. Aditya yang masih berada di halaman depan hanya bisa pasrah memandangi Nabila dan Javin yang baru saja keluar dari rumah mereka. 4 buah koper yang ditarik Javin semakin mempertegas jika Nabila sebentar lagi akan meninggalkan kediaman mereka. Sedangkan Vina yang awalnya sudah merelakan kepergian Nabila kembali merasa kesal, hatinya merasa sakit melihat Nabila yang mungkin sebentar lagi akan hidup enak di tempat lain. Cara berjalan Nabila yang biasa saja terlihat seperti sedang berlenggak-lenggok di matanya. Kebenciannya kepada Nabila yang sudah mendarah daging membuatnya semakin naik pitam dan tidak rela melepas kepergian Nabila. "Puan, Anda tidak bisa melakukan ini, keluarga kamilah yang membiayai Nabila dan putranya selama beberapa tahun terakhir ini. Saat ini bisnis keluarga kami sedang terancam, hanya Nabila yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu, setidaknya biarkan dia membalas kebaikan kami selama ini," terang Vina. Nabila sempat berhenti berjalan, namun Javin kembali memintanya agar terus berjalan menuju mobil yang mereka kendarai. "Nona Nabila, Anda tidak perlu memedulikan mereka," kata Javin pelan yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Nabila. Javin dan Nabila tidak menggubris ucapan Vina, mereka berdua kembali berjalan menuju mobil mereka. Javin memasukkan 2 koper milik Nabila ke bagasi belakang, sisanya dia letakkan di kursi penumpang. Setelah memasukkan semua koper Nabila, Javin menghidupkan mesin mobil. "Nona, aku akan segera kembali," kata Javin. "Javin, jangan mencari masalah dengan mereka, kita sebaiknya pergi meninggalkan tempat ini." "Nona Nabila tidak perlu cemas, aku hanya ingin menjelaskan beberapa hal kepada mereka berdua," ucap Javin. Nabila menghela nafasnya pelan, dia menganggukkan kepalanya memberi izin kepada Javin untuk kembali menemui paman dan bibinya. Javin menutup pintu mobilnya, dia kembali menemui Aditya dan Vina dengan ekspresi wajah yang sangat serius. "Hei wanita sialan, aku sudah muak dengan sikap materialismu," umpat Javin begitu dia tiba di depan Aditya dan Vina. Aditya dan Vina terdiam, sikap Javin sangat berbeda ketika Nabila tadi bersamanya. "Sebelum aku kemari, atasanku sudah mengirimkan beberapa informasi tentang keluarga Pratama. Aku sudah mengetahui jika semua aset yang kalian miliki sebenarnya adalah milik mendiang Tuan Gilang Pratama yang merupakan ayah dari Nona Nabila. Kalian berdua hanya parasit yang mengambil keuntungan dari kepolosan Nona Nabila dan mendiang kakaknya." Aditya dan Vina langsung mematung mendengar perkataan Javin. Hanya mereka berdua dan temannya yang berprofesi sebagai pengacara yang mengetahui tentang hal itu. Mereka akhirnya benar-benar sadar jika atasan Javin memiliki latar belakang yang luar biasa karena bisa mendapatkan informasi itu. "Cecunguk dan wanita sialan, kalian berdua memang pasangan serasi, cuy. Aku merasa jijik melihat sikap kalian yang sombong dari hasil kerja keras orang lain," ledek Javin. Dia lalu berbalik pergi meninggalkan mereka berdua yang tidak lagi berani membalas kata-kata Javin. "Apakah sudah selesai?" tanya Nabila begitu Javin masuk ke dalam mobil. Javin tersenyum sambil menunjukkan jempolnya ke Nabila.
Setelah itu dia mengemudikan mobilnya meninggalkan Aditya dan Vina yang masih mematung di tempat mereka. Mobil mereka akhirnya tiba di pintu gerbang. Satpam yang berjaga tadi segera membuka pintu. Begitu pintu gerbang terbuka, Javin segera turun dari mobil. Hal itu membuat Nabila sedikit kebingungan. "Hei, kemari." Javin melambaikan tangannya memanggil Satpam yang berdiri di dekat gerbang. Satpam itu berlari kecil menghampiri Javin. Begitu dia tiba di depan Javin, dengan cepat Javin melayangkan tinjunya ke wajah Satpam itu. "Buk! Ach!" Pekik Satpam itu yang langsung tersungkur dengan hidung yang mengeluarkan darah. Javin lalu menunduk dan mendekatkan wajahnya ke Satpam itu. Dengan wajah yang sangat marah dia berkata, "Itu hukuman karena kamu berani menghina nona mudaku." Nabila yang melihat sontak terkejut melihat Javin memukuli Satpam itu. Dia tidak menyangka jika Javin akan bertindak sejauh itu. Javin kembali ke mobil. Dia lalu mengemudikan mobilnya meninggalkan Satpam Aditya yang masih menggeliat menahan sakit di wajahnya. "Javin, mengapa kamu memukuli Satpam itu?" tanya Nabila. "Ah, aku lupa, seharusnya aku meminta izin terlebih dahulu, Maaf Nona Nabila, aku meminta izin untuk memukuli Satpam yang sudah menghina Nona Nabila," kata Javin dengan ekspresi wajah yang dibuat seakan terkejut. Nabila menepuk jidatnya sendiri. "Hah? Javin, kamu sudah memukulinya, untuk apa kamu meminta izin?" keluh Nabila sambil menghela nafasnya pelan. Dia lalu menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Walaupun dia tadi terkejut dengan tindakan Javin, dia sama sekali tidak marah. Selama tinggal di kediaman pamannya, Satpam itu memang selalu memperlakukannya dengan tidak hormat. Tak jarang pula Satpam itu menghardik Kelvin seenaknya hanya karena alasan yang tidak jelas. "Javin, terima kasih," kata Nabila sambil tersenyum lembut. "Nona Nabila tidak perlu berterima kasih, sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi calon istri Tuan Ivan," jawab Javin. Nabila tertawa kecil. Dia merasa sangat bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang baik yang memperlakukannya seperti keluarga.